Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan video mengenai fungsi biaya, fungsi penerimaan, dan analisis pulang pokok yang merupakan tugas dari mata kuliah matematika bisnis. Namun sebelum ke sesi materi, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Hal pertama, ada Muhammad Iqbal selaku pemateri 1 yang akan menjelaskan fungsi biaya. Ada juga Winnie Ambarwati selaku pemateri kedua yang akan menjelaskan fungsi penerimaan, dan Patia sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan analisis pulang pokok. Dan terakhir saya sendiri, Muhammad Ilyas, selaku moderator dari kelompok ini. Dan di sini ada beberapa materi. Yang ke-1, fungsi biaya. Sesuai dengan namanya, sifat biaya tetap adalah tidak tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Yang kedua, fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan yaitu fungsi pendapat dari jumlah barang yang terjual atau dihasilkan. Semakin banyak barang yang diproduksi dan terjual, semakin besar pula penerimaannya. Yang ketiga, ada analisis tulang pokok. Analisis pulang pokok atau dikenal dengan nama analisis break-even point atau BEP merupakan salah satu analisis keuangan yang sangat penting dalam perencanaan keuangan perusahaan. Nah, untuk lebih jelasnya sampaikan oleh untuk yang pertama yaitu fungsi biaya. Apa itu fungsi biaya? Fungsi biaya merupakan suatu analisis atau cara untuk mengetahui tentang biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Berapa sih biaya yang dikeluarkan? Ada di fungsi biaya ada dua macam, yaitu biaya tetap fixed cost dan biaya variable cost. Nah, dari keseluruhannya itu bisa dijumlahkan, yaitu disebut biaya total cost. Biaya dari keseluruhan, biaya tetap dan biaya variabel. Langsung ke cara perhitungan fungsi biaya. Cara perhitungan FC sama dengan K. Tadi sudah dikatakan bahwa FC itu fixed cost atau biaya tetap. Terus VC merupakan variable cost. Terus Q yang berarti kuantitas sama dengan value. Terus rumusnya QC sama dengan G dalam kurung Q sama dengan FC tambah VC sama dengan K tambah VQ. Untuk lebih mengetahui lebih dalam dan biar bisa dipahami, kita akan dihadapkan dengan suatu contoh soal yang mana ini rumusnya sangat mudah sekali diketahui. Fixed cost yaitu biaya tetap ya 20.000, terus variable cost 100 Ki, dan kuantitasnya kita bisa mengetahui 500 unit. Ditanyakan persamaan TC yaitu keseluruhan gitu. Nah, itu buat poin A yang pertanyaan nomor 1. Tadi pertanyaan berapa jumlahnya gitu kan. Nah, yang kedua, jika jumlahnya 150 kan tadi 200 unit nih. 200 unit setelah kita tadi hitung BEP-nya berapa sih kira-kira gitu kan. Hasilnya kan tadi itu 200 unit agar perusahaan tersebut mendapat BEP. Nah, terus gimana kalau misalkan si perusahaan itu memproduksi hanya 150? Secara logis aja ya, kita pikir belum pakai rumus. Jika 200 dapat BEP berarti kurang dari 200 itu akan mengalami kerugian karena R kurang dari C. Ya gitu. Tapi kita hitung aja ya. Nah, pakai rumus
Terus dia udah diketahuinya Q sama dengan 150. Maka kita pakai rumusnya V sama dengan R minus C. R tadi udah diketahui, R itu 200 Q. Kemudian si C juga ada diketahui di persamaan tadi kan. Ini R sama C ini bakal dipakai terus ya ke semuanya. Soalnya ini yang diketahuinya. Terus si C ini 20.000 plus 100 Q. Dalam kurung ya, soalnya ini persamaan asli terus ada penjumlahan gitu. Nah, habis itu dikeluarin dulu dari dalam kurungnya, itu dikeluarin dulu 20.000 dikali minus, karena di depan kurungnya itu ada minus, jadi 20.000 dikurangi minus sama dengan minus 20.000. Nah, di sini 100 Q-nya itu kan positif ya, plus 100 Q. Nah, plus 100 Q ini dikali minus jadi posisinya menjadi minus 100 Q, di mana positif dikali negatif hasilnya negatif. Nah, jadilah persamaan baru di mana 200 Q sama dengan 20.000 dikurangi 100 Q gitu. Nah, terus kalau udah gitu Q sama Q-nya tuh kan ada yang variabelnya sama nih. Nah, jadi 200 Q dikurangi 100 Q. Kenapa? Karena di situ minus ya. 200 Q kurangi 100 Q sama dengan 100 Q. Nah, minus 20.000 ini tetap karena tidak mempunyai variabel ataupun teman yang sama gitu ya. Dia gak ada hurufnya di belakangnya gitu ya. Nah, tadi kan udah diketahui di soalnya itu apa yang terjadi jika perusahaan itu memproduksi 150 gitu kan, 150 unit, 150 buah gitu kan kuantitasnya 150. Jadi ketahui Q-nya 150. Nah, kalau udah diketahui, jadi Q-nya kan udah diketahui itu 100, Q-nya diganti sama 150 karena diketahui 150 minus 20.000 ini tetap aja gitu, gak usah dirubah-rubah gitu kan. Nah, baru 100 dikali 150 yang mana hasilnya 15.000 dikurangi 20.000, hasilnya minus 5.000. Nah, dari perhitungan ini kita dapat ketahui, jadi perkiraan kita di awal ini benar gitu kan. Kalau perusahaan memproduksi hanya 150, berarti perusahaan itu tidak akan mencapai titik BP. Perusahaan itu akan mengalami kerugian. Berapa kerugiannya gitu? 5.000 dari hasil perhitungan tadi. Nah, kalau misalkan tadi kan kita cuman mengira-ngira, kalau dikira-kira itu tidak akan mendapatkan kepastian apakah benar gitu kan. Tadi kan kalau kan BEP-nya 200 unit nih, kalau produksi 200 unit berarti kalau 150 kan mengalami kerugian, itu kan perkiraan ya. Terus belum pasti juga berapa sih perusahaan itu mengalami kerugiannya berapa gitu. Nah, dengan menggunakan rumus V tadi, V sama dengan R kurangi C, kita dapat mengetahui bahwasannya kerugian tersebut adalah Rp5.000 gitu. Nah, selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya mengenai tentang fungsi penerimaan. Apa sih itu fungsi penerimaan? Nah, fungsi penerimaan ini merupakan fungsi pendapatan dari jumlah barang yang terjual atau yang dihasilkan semakin banyak gitu kan. Barang yang semakin banyak barang yang diproduksi dan semakin terjual juga, besar pulanya penerimaannya. Nah, fungsi penerimaan ini dilambangkan dengan R, yaitu apa sih R itu? Nah, R itu dengan revenue atau TR, total revenue. Nah, fungsi penerimaan ini merupakan fungsi dari output dibagi R. Nah, fungsi dari output dibagi R ini sama dengan P buka kurung Q dengan Q, jumlah produk yang laku terjual. Penerimaan total revenue adalah hasil kali jumlah barang yang terjual dengan harga jual per unit barang tersebut. Nah, secara matematik penerimaan merupakan fungsi jumlah barang, kurvanya berupa garis lurus, belereng, positif, dan
bermula dari titik-titik pangkal. Yang dimaksud dengan R sama dengan Q kali P. Nah, keterangan dari fungsi penerimaan ini yaitu P sama dengan harga jual per unit, Q jumlah produk yang terjual gitu kan, ada R total penerimaan. Nah, misalkan kan di sini saya dicantumkan di PPT ya kan, contoh soal. Nah, misal contoh soalnya kayak harga jual produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan senilai 200 per unit gitu kan. Tunjukkan persamaan dan kurva penerimaan total perusahaan ini. Nah, yang ditanyakan berapa besar penerimaannya bila terjual barang sebanyak 350 unit. Nah, yang kita lakukan jawabannya itu R sama dengan Q kali P. Nah, kurva penerimaan ini yaitu jawabannya R sama dengan Q kali 200 sama dengan 200 Q. Bila Q 350 maka R 200 buka kurung 350 sama dengan 700. Nah, ini dari fungsi-fungsi penerimaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Saya akan menjelaskan pada materi poin tentang analisis pulang pokok. Nah, apa sih gitu analisis pulang pokok ini? Terus fungsinya alias gunanya ataupun digunakan buat apa sih gitu ya? Kenapa ada gitu analisis pulang pokok? Terus gimana cara ngitungnya? Apa rumusnya? Contoh soalnya. Nah, pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih analisis pulang pokok atau analisis titik impas, atau yang paling sering kita dengar adalah break even point atau yang disingkat dengan kata BEP. Jadi BEP ini merupakan salah satu analisis keuangan yang sangat penting, sangat amat penting dalam perencanaan keuangan perusahaan. Kenapa? Karena analisis pulang pokok ini atau analisis titik impas ini ataupun BEP gitu ya, sering disebut juga sebagai analisis perencanaan laba atau profit planning gitu ya. Nah, konsep yang digunakan untuk menganalisis jumlah minimum ataupun jumlah minimum produk yang harus dihasilkan ataupun terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Tetapi ini juga belum termasuk dalam memperoleh laba. Dengan kata lain, labanya sama dengan 0. Jadi si BEP ini fungsinya untuk agar si perusahaan ini bisa mengira-ngira nih gitu kan, mengira-ngira berapa sih gitu keuntungannya, berapa sih pokoknya modalnya berapa gitu. Jadi agar balik modal tuh berapa gitu. Nah, adapun hal-hal yang perlu diketahui yaitu pertama itu istilah terlebih dahulu ya. Dalam BEP ini ada istilah Q ataupun jumlah produk, sama dalam seperti materi sebelumnya ada R penerimaan total, C biaya total. Nah, jadi kalau perlu diketahui gitu ya, yang kedua yang harus diketahui juga yaitu di mana ketika R lebih besar dari C, artinya perusahaan itu mengalami untung. Nah, R itu apa sih? R itu penerimaan total, sedangkan C itu adalah biaya total. Jadi ketika total penerimaannya lebih besar daripada biaya totalnya, berarti perusahaan itu mengalami untung. Tapi sebaliknya, jika penerimaannya lebih kecil ataupun R kurang dari C, berarti perusahaan itu rugi. Jadi BEP ini apa sih? Jadi BEP itu di mana ketika R sama dengan C, penerimaannya itu sama dengan biayanya. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwasannya BEP itu kan kayak perkiraan gitu, dapatnya itu berapa gitu kan. Terus gimana caranya agar perusahaan itu tidak mengalami kerugian, agar perusahaan itu bisa mengira-ngira dengan rumus gitu. Nah, apa sih gitu kan rumusnya? Tadi kan namanya juga matematika, pasti ada rumus gitu kan. Nah, apa sih rumusnya? Rumusnya tuh berbagai macam ya. Ada R sama dengan P dikali Q, kemudian ada V sama dengan R minus C ataupun V, di mana V ini P dikali Q kurangi C,
ada juga V di mana V ini R kurang C gitu. Nah, jika hasil penghitungan tadi yang kita coba di rumus tadi itu sudah saya jelaskan, jika R itu kurang dari C berarti rugi, R sama dengan C berarti BEP, R lebih besar dari C itu untung. Biar lebih mudah dipahami menghitungnya gimana, kita ambil ke contoh soalnya saja ya. Nah, di slide ini ada contoh soal gimana soalnya, andaikan biaya total yang dikeluarkan perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 20.000 ditambah 100 Ki. Kita highlight di sini ada persamaan pertama. C itu apa tadi? Ya, C itu pembiayaan. Kemudian ada penerimaan total. Nah, di sini juga ada persamaan kedua, yaitu penerimaan totalnya di mana R sama dengan 200 Ki. Nah, ada persamaan kedua, pertama tadi C, persamaan kedua yaitu Ki. Nah, pada tingkat produksi berapa unit perusahaan mengalami pulang pokok. Jadi pertama kita harus mencari tahu berapa gitu ya, berapa jumlah gitu, berapa unit perusahaan berapa unit agar perusahaan itu dapat mengalami pulang pokok gitu, balik modal gitu ya. Nah, terus apa yang terjadi jika perusahaan memproduksi 150 unit? Jadi pertanyaan yang pertama itu jumlah berapa banyak sih perusahaan tersebut harus menghasilkan produk agar terjadi BEP. Terus apa sih yang terjadi jika perusahaan tersebut memproduksi 150 unit? Apakah mengalami kerugian ataupun keuntungan ataupun mengalami BEP gitu ya. Nah, terakhir yang ketiga, apa yang terjadi jika berproduksi 300 unit jika sebelumnya pada poin B adalah 150 unit dan pada poin C 300 unit. Nah, untuk menjawabnya kita harus highlight dulu ya dari info sebelumnya. Tadi sudah saya sampaikan bahwasannya di sana diketahui dua persamaan. Yang pertama, persamaan C sama dengan 20.000 plus 100 Ki. Yang kedua yaitu R sama dengan 200 Ki. Nah, syarat pulang pokok itu apa? Syarat pulang pokok itu R sama dengan C. Jadi, cara kita tahu berapa gimana caranya gitu biar BEP gitu. Kita tadi kan R itu kan udah diketahui 200 Ki. Nah, tinggal masukin aja R sama dengan C. R sama dengan 200 Ki tadi diketahui di awal kan, udah ada diketahui. Kemudian C itu sama dengan 20.000 plus 100 Ki. Tulis aja di sub ini seperti sini ya, tulis. Terus kita ditulis gini, kan di situ ada Ki 200 Ki sama dengan 20.000 plus 1 Ki. Jadi caranya kan ada 200 Ki sama dengan 100 Ki. 100 Ki-nya pindah posisi, dioper dari 200 Ki dari 100 Ki ke 200 Ki. Dimana awalnya 100 Ki ini positif, jadi pindah posisi jadi minus. Jadi 200 Ki minus 100 Ki sama dengan 100 Ki. Nah, itu 100 Ki itu dari situ. Nah, sementara 20.000 ini gak ada temennya gitu. Jadi dia tetap hasilnya 100 Ki sama dengan 20.000. Nah, akhirnya si Ki sama dengan 20.000 dibagi 100. Kenapa 100? Karena di sini kan ada di 100 Ki-nya di sana, kemudian si 100-nya dipindahin. Nah, diketahui Ki itu kan hasilnya jadi Ki sama dengan 200. Nah, Ki itu apa? Ki itu tadi jumlahnya gitu, berapa banyak produk yang harus didapatkan gitu, harus diproduksi. Jadi setelah kita menghitung tadi cukup mudah ya, saya yakin teman-teman sudah tahu. Nah, jadi pada tingkat produksi 200 unit dicapai keadaan pulang pokok, perusahaan itu akan mendapatkan BEP akan pada posisi BEP di mana perusahaan itu tidak mengalami kerugian dan belum juga mendapat untung jika perusahaan tersebut memproduksi 200 unit gitu. Nah, itu buat poin A yang pertanyaan nomor 1. Tadi pertanyaan berapa jumlahnya gitu kan. Nah, yang kedua, jika jumlahnya 150 kan tadi 200 unit nih.
200 unit. Setelah kita tadi hitung BEP-nya berapa sih kira-kira gitu kan, hasilnya kan tadi itu 200 unit agar perusahaan tersebut mendapat BEP. Nah terus gimana kalau misalkan si perusahaan itu memproduksi hanya 150? Secara logis aja ya, kita pikir belum pakai rumus. Jika 200 dapat BEP berarti kurang dari 200 itu akan mengalami kerugian karena R kurang dari C. Ya gitu. Tapi kita hitung aja ya. Nah, pakai rumus terus dulu diketahuinya Q sama dengan 150. Maka kita pakai rumusnya V sama dengan R minus C. R tadi udah diketahui, R itu 200 Q. Kemudian si C juga ada diketahui di persamaan tadi kan. Ini R sama C ini bakal dipakai terus ya ke semuanya. Soalnya ini yang diketahuinya. Terus si C ini 20.000 plus 100 Q. Dalam kurung ya, soalnya ini persamaan asli terus ada penjumlahan gitu. Nah, habis itu dikeluarin dulu dari dalam kurungnya, itu dikeluarin dulu. 20.000 dikali minus, karena di depan kurungnya itu ada minus, jadi 20.000 dikurangi minus sama dengan minus 20.000. Nah di sini 100 Q-nya itu kan positif ya, plus 100 Q. Nah plus 100 Q ini dikali minus jadi posisinya menjadi minus 100 Q, dimana positif dikali negatif hasilnya negatif. Nah jadilah persamaan baru dimana 200 Q sama dengan 20.000 dikurangi 100 Q gitu. Nah terus kalau udah gitu Q sama Q nya tuh kan ada yang variabelnya sama nih. Nah jadi 200 Q dikurangi 100 Q. Kenapa? Karena di situ minus ya. 200 Q kurangi 100 Q sama dengan 100 Q. Nah minus 20.000 ini tetap karena tidak mempunyai variabel ataupun teman yang sama gitu ya. Dia gak ada hurufnya di belakangnya gitu ya. Nah tadi kan udah diketahui di soalnya itu apa yang terjadi jika perusahaan itu memproduksi 150 gitu kan, 150 unit, 150 buah gitu kan kuantitasnya 150. Jadi ketahui Q-nya 150. Nah, kalau udah diketahui, jadi Q-nya kan udah diketahui itu 100, Q-nya diganti sama 150 karena diketahui 150 minus 20.000 ini tetap aja gitu, gak usah dirubah-rubah gitu kan. Nah, baru 100 dikali 150 yang mana hasilnya 15.000 dikurangi 20.000 hasilnya minus 5.000. Nah, dari perhitungan ini kita dapat ketahui, jadi perkiraan kita di awal ini benar gitu kan. Kalau perusahaan memproduksi hanya 150, berarti perusahaan itu tidak akan mencapai titik BEP. Perusahaan itu akan mengalami kerugian. Berapa kerugiannya gitu? 5.000 dari hasil perhitungan tadi. Nah, kalau misalkan tadi kan kita cuman mengira-ngira, kalau dikira-kira itu tidak akan mendapatkan kepastian apakah benar gitu kan. Tadi kan kalau kan BEP-nya 200 unit nih, kalau produksi 200 unit berarti kalau 150 kan mengalami kerugian, itu kan perkiraan ya. Terus belum pasti juga berapa sih perusahaan itu mengalami kerugiannya berapa gitu. Nah, dengan menggunakan rumus V tadi, V sama dengan R kurangi C, kita dapat mengetahui bahwasannya kerugian tersebut adalah Rp5.000 gitu. Nah, selesai nih soal 1 sama soal 2. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Pusing nggak? Enggak ya, gampang kok. Soalnya cuman ganti angka aja gitu, ganti huruf sama angka. Nah, soal yang kedua tadi kan diketahuinya kalau produksinya itu 150. Nah, sekarang gimana kalau misalkan perusahaan itu memproduksi sejumlah 300? Kita balik lagi pakai logika. Kalau misalkan pas awal tadi kita nyari BEP-nya berapa jumlah unit yang harus digunakan yang harus diterbitkan, yang harus dibuat oleh perusahaan tersebut agar mengalami BEP adalah 200.
Kemudian tadi soal kedua, kalau misalkan 150 kan 150 itu di bawah 200 otomatis akan mengalami kerugian. Dan kerugiannya setelah tadi dihitung pakai rumus V sama dengan R min C, hasilnya itu mengalami kerugian 5.000. Nah, sekarang gimana kalau 300? Perusahaan itu memproduksi 300 jumlahnya gitu ya. 300 unit. Nah, otomatis kalau pakai logika lagi, kalau pakai perkiraan lagi, itu berarti akan mengalami keuntungan karena 300 itu jumlahnya udah jauh, nggak cukup jauh sih, ya cukup tinggi gitu ya, dibanding 200, dimana perbedaannya adalah 100. Nah, pasti mengalami keuntungan kan? Tapi kita belum tahu nih berapa jumlah keuntungannya. Kita hitung ya. Tadi jika Q sama dengan 300, maka rumusnya masih sama nomor 2, yang mana V sama dengan R minus C gitu, minus C. Tadi diketahui R-nya 200Q, terus C-nya itu 20.000 plus 100Q. Nah, jadi kita hampir sama aja sama nomor 2, sama malah ya. Cuman bedanya Q-nya itu diganti sama 300. Jadi 200 dikali 200Q minus 20.000 minus 100Q. 100Q-nya itu dipindah. Jadi 200Q dikurangi 100Q. Hasilnya berapa? Hasilnya 100Q. Minus 20.000. Kak, gimana kalau misalkan 200Q-nya dikali dulu, 200Q dikali tadi Q-nya 300, terus minus 20.000, terus minus 100 dikali Q-nya tadi 300. Boleh, nggak apa-apa, boleh. Tapi mungkin itu akan lebih ribet, akan lebih panjang waktunya gitu, akan lebih pusing. Jadi kita mempermudah aja, yang ada variabelnya sama dikurangi dulu. Nah, tadi kan hasilnya 100Q minus 20.000, dimana Q-nya adalah 300. Jika tadi soal nomor 2 yang poin B gitu ya, 100 dikali 150. Nah, sekarang 100 dikali 300 sama dengan 30.000 minus 20.000. Hasilnya positif kan? 10.000, tidak minus. Jadi perusahaan ini ketika dia memproduksi sejumlah 300 unit barang gitu, 300 unit, maka perusahaan itu akan mengalami keuntungan sesuai prediksi kita di awal, karena kita sudah tahu BP-nya berapa kan, 200 gitu. Cuman berapa sih gitu keuntungannya? Keuntungannya itu berapa jumlahnya? Keuntungannya adalah Rp10.000. Nah, sejauh ini apakah teman-teman paham? Mudah-mudahan paham ya. Nah, selesai penjelasan dari saya. Kesimpulannya, BEP itu adalah ataupun ya analisis pulang pokok, tapi biasanya kita sebutnya adalah break even point, merupakan analisis yang digunakan di sebuah perusahaan agar perusahaan tersebut bisa memprediksi gitu, bisa memperkirakan, ataupun tadi planning profit gitu kan, berapa sih jumlah unit barang ataupun ya barang apa saja, barang jumlahnya berapa agar si perusahaan itu mendapatkan balik modal gitu, agar balik modal gitu kan, kita biasanya balik modal kan, bahasa yang biasa kita pakai gitu, berapa jumlahnya gitu. Nah, tadi di contoh soal itu kan sudah diketahui gimana sih cara ngitung perkiraannya, BP-nya berapa gitu kan. Kan R sama C itu sudah dijelaskan sama teman saya sebelumnya kan, pembiayaan total gitu kan, sama pendapatan total gitu, penerimaan total, maaf. Nah, tadi di soalnya sudah diketahui bahwasannya gimana cara mencari BEP itu, rumusnya gimana, terus cara memperkirakan kalau barangnya sekian kira-kira keuntungannya berapa ataupun kerugiannya berapa, kita dapat untung ataupun enggak gitu. Kita tadi sudah menghitung sama-sama. Semoga teman-teman bisa paham akan materi yang sudah saya sampaikan mengenai BEP ini. Semoga berkah, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video kami. Saya kembalikan kepada moderator. See you. Sekian presentasi dari kelompok
kami. Terima kasih sudah menyimak video kami. Semoga mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.